pihak yang menawarkan pesugihan itu hoax. 80% di antara orang yang menawarkan pesugihan itu adalah mafia. Pada intinya begitu, ya. Kita akan dilempar ke sana kemari sampai kita akhirnya frustrasi. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tablo Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, kan ada sedulur DTC itu yang bertanya apakah Mas Alex waktu mencari pesugihan itu sudah pernah dibikin konten, kan gitu. Ya, aku jawab, ya nanti saya tak tanya sama Mas Alex bersedia atau tidak untuk menceritakan pengalaman beliau mengambil pesugihan, kan gitu. Nah, soalnya kan beda Mas. Kalau kita tahu dari sumber yang teoristis sama pelakunya langsung, itu kan beda gitu loh. Mungkin ini bisa buat apa ya, pengetahuan sedulur semua gitu. Ya, oke. Dengan beberapa catatan. Misalnya begini, saya tidak bisa menyebutkan nama desa secara eksplisit. Kalau kotanya mungkin masih bisa. Satu itu. Yang kedua, nama juru kuncinya itu juga kurang etis kalau saya sebut. Kemudian yang ketiga, ada banyak peristiwa upayaku mengambil pesugihan itu kan ditemani. Nah, nama temen ini juga tidak akan saya sebut. Itu ya. Tetapi saya akan mencoba menceritakan kisahnya itu agak detail supaya orang bisa mengambil manfaat. Itu aja ya. Gitu. Pada intinya kalau diringkas, fenomena pesugihan yang aku ketahui itu 80% dari pihak yang menawarkan pesugihan itu hoax. 80% di antara orang yang menawarkan pesugihan itu adalah mafia. Pada intinya begitu, ya. Kita akan dilempar ke sana kemari sampai kita akhirnya frustrasi. Tapi sebenarnya itu hanya omong kosong. Jadi mereka mengeksploitir kesusahan kita karena kita sudah tidak bisa berpaling ke hal lain. Pesugihan itu kan biasanya menjadi alternatif terakhir. Ketika orang sudah mencoba apapun tidak bisa, ketimbang bunuh diri, katakan begitu ya. Jadi ya sudahlah, kita bersekutu dengan setan. Harapannya adalah biasanya masih sempat bertobat. Padahal nggak bisa ya. Ya, padahal nggak bisa. Kemudian sekitar 10% lebih. Jadi tadi kan 80%. Jadi 20% sisanya itu, di antara 20% itu 10% lebih, belasan persen ya, katakanlah 15 atau 18, itu sihir. Itu sihir. Jadi itu juga tipu daya, tetapi lebih tinggi. Kalau yang selebihnya tadi, yang 80% kan hoax. Nah, tetapi jangan pernah mengira bahwa pesugihan itu tidak ada. Kalau kita tetap gigih mencari, pasti ketemu. Nah, itu sekitar 2-5%. Gitu. Ya, pesugihan pertama yang
aku ambil itu tuyul. Waktu itu untuk mengambilnya aku diantar salah satu temen ya, dan dia sekarang menjadi satu ASN di salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi saya nggak akan sebut namanya. Ini di daerah Klaten. Jadi secara umum di antara para pelaku spiritual Jawa terutama itu rata-rata sudah tahu bahwa pusat tuyul itu ada di Klaten. Gitu. Nah, desanya apa? Cari sendiri. Banyak literatur yang menyebutkan itu. Yang jelas lokasinya itu ditandai dengan adanya pohon ketos yang sangat besar. Ketos itu apa? Silakan cari sendiri. Oh. Tapi itu jenis pohon yang sangat besar. Aku sampai di rumah juru kunci itu menjelang maghrib. Nah, rumahnya itu di depannya itu ada halaman yang cukup luas. Pas aku datang itu sama temen itu sudah menjelang maghrib. Tapi anak-anak kecil itu banyak sekali pada bermain di halaman ya, itu yang jelas ada yang bermain sepak bola, banyak anak-anak itu. Nah, begitu aku mau masuk ke lapangan itu kan, ada lapangan terus rumahnya di sana. Ini bubar anak-anak ini. Ini bubar. Nah, waktu itu aku pikir bubar itu karena maghrib. Gitu. Nah, aku datang, terus ketok pintu, keluar, yang juru kuncinya itu keluar. Kemudian ada tata cara ya, kalau kita mau mengambil tuyul itu tidak boleh bilang saya kesini untuk membeli tuyul atau mengambil tuyul, tidak boleh. Tapi bilangnya harus begini, saya kesini untuk mengadopsi, untuk mengangkat anak. Oh gitu. Gitu. Nah, ketika saya sampaikan, si bapak ini ngomong, tidak bakal ada yang mau. Loh, kok begitu? Sampean tadi sebelum kesini itu kan ada anak-anak. Nah, melihat sampean kan pada bubar. Nah, ya itu yang mau Anda adopsi. Oh, berarti yang main-main itu jadi yang main-main yang tampak sebagai anak-anak kecil itu tuyul. Oh. Gitu. Nah, itu maksudnya bentuknya gimana, Mas? Bentuknya kayak manusia. Jadi saya nggak ngeh kalau itu tuyul gitu. Sama sekali, baik saya maupun temen itu saling berpandangan gitu. Dan bapak itu kan tidak langsung jawab. Jadi ketika saya utarakan itu terus dia begini toh. Nah, terus ngomong. Mungkin tanya sama anak-anaknya. Ya, tidak ada yang mau, mereka bubar gitu. Intinya begitu. Jadi aku gagal. Nah, tapi meskipun gagal, kami sempat ngobrol. Jadi rupanya tuyul itu punya harga. Nah, pada saat itu tahun sekitar 1997 atau 1998, tarif tuyul yang diasuh beliau itu berkisar antara 400.000 sampai 6 juta per ekor. Gitu. Itu harga itu tuh menentukan kalau yang 400.000 berarti bisanya ambil uang segini. Enggak, gitu. Kecerdasan. Oh, kecerdasan. Jadi gitu. Tuyul itu ketika diambil itu tidak bisa langsung bekerja. Jadi harus diajari. Jadi kayak anak-anak itu, jadi kamu harus mengambilkan aku uang
seperti ini ya, itu harus ada contohnya. Itu yang bodoh ya lama. Bukan, jadi katakanlah begini, uang kertas 100.000 sama 100 rupiah itu kan sama warnanya. Nah, dia bisa ngambilin yang 100 rupiah itu yang harganya 400. Gitu. Jadi nanti lama dididik itu baru betul ngambilnya. Tapi kalau yang 6 juta itu lebih cerdas, jadi ngajarinya cepet. Ya ngajarinya lebih cepat gitu. Terus syarat apa saja yang harus dilakukan untuk memelihara tuyul ya. Karena meskipun gagal, kan aku ngobrol misalnya tadi nggak gagal itu tata caranya gimana. Barangkali ada teman yang tanya sama saya ya itu. Terus ini harus disusui. Jadi misalnya kita suami istri, aku nggak akan bisa ngambil tuyul tanpa seizin kamu. Karena kamu harus menyusui. Berarti kayak anak-anak gitu ya? Kayak anak-anak. Dan harus diingat bahwa bentuk asli tuyul itu tidak seperti di film. Tuyul yang aku ketahui itu kan lebih kecil daripada anak-anak gitu. Sehingga dia bisa masuk ke botol. Jadi nanti dari rumahnya juru kunci itu kita bawa botol isinya air kembang. Tetapi botol ini diangkat kalau memang ada tuyulnya itu ya berat. Padahal cuman air kembang itu ya. Dan itu harus digendong. Oh gitu. Jadi nggak bisa terus airnya ini botolnya dimasukin tas apa ransel. Enggak, ini harus digendong begini. Gitu. Jadi sebaiknya ya bawa mobil atau bawa kendaraan supaya nggak nyolok. Tapi kan pasti ya sekitar itu udah pada tahu lah ya. Iya tahu lah. Nah itu berarti uangnya yang untuk membeli itu masuknya ke juru kuncinya. Ya masuknya ke juru kunci. Jadi nanti sebagian kan dipakai untuk membuat semacam selamatan. Tetapi kalau pada umumnya selamatan itu adalah satu menu atau satu sesaji yang ditujukan agar orang selamat, tapi selamatan ini tidak gitu loh. Ini diberikan untuk si tuyul itu gitu. Nah kemudian tadi bawanya pakai pakai air kembang. Dan nanti dia harus botol aquanya besar apa yang 1,5 liter itu atau yang kecil? Kalau dulu pada waktu itu pakainya botol, bukan botol ini, bukan pakai botol aqua, tapi pakai botol kaca. Oh kayak itu, kayak apa yang di jamu-jamu gitu? Iya, pakainya botol kaca. Gitu. Mas, tadi kan jenengan udah cerita bentuk asli tuyul itu kan tidak seperti di film, ya toh. Nah, itu kan bentuknya kecil, lebih kecil dari manusia, bisa masuk ke botol kan gitu. Lah kalau ciri-ciri fisiknya gitu kayak piye, Mas? Tuyul itu kakinya berkuku belah. Kayak kambing gitu? Iya, kayak mamalia itu loh. Jadi kayak kambing, terus sapi. Ya sapi itu. Jadi kukunya itu dua gitu loh. Iya, besar gitu. Nah itu terus matanya begini dia. Jadi nggak rata begini, tapi ini ujungnya naik. Ya. Sipit gitu, sipit naik gitu. Ya nggak begitu sipit lah, tapi ini naik. Gini. Ya gitu. Kemudian dia punya taring, dia bertaring, sehingga pada banyak kasus kadang-kadang ketika menyusui itu kalau yang nakal digigit sampai berdarah, gitu. Jadi bisa luka-luka itu. Itu kemudian kadang-kadang yang nakal itu kalau kita mau makan nasinya itu diinjek-injek dulu sama dia, gitu. Dan dia berekor. Tuyul itu punya ekor kecil.
fisiknya. Tapi kayak maksudnya fisik tubuhnya itu kayak manusia gitu. Cuman kakinya sama Ya nggak kayak manusia, wong kakinya nggak kayak manusia, ya matanya enggak. maksudnya kan dia kan berdiri Oh terus ya kakinya ya gitu. ya. Tangannya Tangannya biasa dia. kayak manusia gini biasa. Iya. Nah ya itu maksudnya kayak manusia cuman kakinya kan gitu, terus bentuknya gini. Iya. Ya ada hidungnya, telinganya ya Mas? Telinganya memanjang ini. Lancip memanjang gitu. Lancip Iya, kayak apa ya? Kayak telinga keledai. Jadi lancip, memanjang. Hidung, mulut ya sama kayak manusia. Hidungnya biasalah, cuman dia agak bengkok ke agak turun bawah, gitu. agak turun gitu. Ya gitu. Warnanya putih pucat, dan mereka suka sekali bermain-main, terutama sama air. Sebenarnya gampang ditangkap itu. Kamu sediakan aja baskom. Kalau memang di lingkunganmu ada tuyul ya, di depan pintu rumah itu kamu sediakan baskom kecil isinya air atau ember kecil. Kemudian tahu yuyu ya? Tahu. Nah, yuyu itu kamu ikat. Bahasanya apa ya kalau yuyu? Ketam. Oh iya, ketam. Nah, ketam itu kamu ikat pakai tali, dan taruh di situ. Nanti mainan. Dia mainan. Nah, kalau mainan itu dia lupa bahwa tugasnya mencuri. Gitu. Jadi, terus nangkepnya piye? Nanti kelihatan, saking asiknya itu bisa kelihatan tuyul itu. Sama orang biasa yang nggak punya kemampuan? Iya, kalau dia yang harganya 400 itu, itu gampang ditangkap. Gitu. Tapi kan kalau misalnya ya orang nggak punya kemampuan kan lihat itu kelihatan dia bentuknya, terus ditangkap emang bisa Mas? Caranya itu dikurungi pakai kurungan ayam. Nangkepnya. Jadi tuyul ini kalau di dalam kurungan ayam dia susah untuk keluar gitu. Cuma nanti pemiliknya akan datang gitu. Terus ini ada yang bilang juga kalau misalnya orang itu jalan terus tangannya di belakang gini, itu kan diginiin aja kayak gitu. Kalau yang jalan begini dia nengok, itu berarti dia gendong tuyul gitu. Itu bener gak sih Mas? Mungkin, karena memang harus diantar gitu. Jadi susahnya kalau tuyul itu dia harus diantar ke sasaran, nggak bisa oleh yang ngambil ya gitu. Nah biasanya caranya digendong di belakang begini. Nah nanti yang gendong itu berhenti sebentar untuk ngasih tahu ini rumahnya. Terus ditinggal gitu. Ya. Nanti bisa pulang sendiri apa ditungguin? Bisa pulang sendiri. Cuma diantar tok. Sasarannya mana itu biasanya harus diantar. Dan itu masuk dalam perjanjian sama juru kunci. Jadi kan nanti diterangkan harus begini. Mas, kalau kalau pesugihan yang lain, setauku ya toh, dari baca-baca, dari cerita-cerita orang tua gitu. Kalau mau ngambil itu kan ada tumbalnya. Lah kalau tuyul itu ada tumbalnya enggak atau cuman bayar itu toh? Ada. Oh, tuyul ya ada. Ada. Jadi selain makanan kita diinjek-injek, terus dia harus disusui sama istri. Ini anak. Jadi anak bisa mati. Oh iya. Digantiin dia gitu soalnya tapi bukan. Jadi memang setahun sekali. Itu nanti kita harus merelakan salah satu anak untuk mati. Lah kalau setahun sekali anaknya 3 yo nek mati semua piye? Nah, makanya. Lah buat apa kaya? Makanya harus dipikirkan. Jadi harga dari jasa si tuyul ini kita akan kehilangan orang yang kita cintai. Gitu. Nah, kenapa aku tahu begitu itu karena setelah
aku gagal mengambil beberapa pesugihan itu kan ketika mengambil itu kan ketemu orang lain. Nah, istilahnya waktu itu kan teman seperjuangan. Nah, ketika mereka tahu bahwa aku pernah mengambil beberapa pesugihan kan pada datang untuk minta saran. Nah, ada yang ngambil tuyul. Jadi orang Boyolali ini namanya inisialnya H, datang itu dengan muka yang sangat bingung, bahkan menangis dan menyesal. Jadi sudah dia susui sama istrinya, makanan juga diinjak-injak, dia sudah malu setiap sore itu gendong, tapi nggak pernah mau kerja. Tuyulnya? Iya, jadi tidak pernah mau bawa pulang uang itu. Lah kenapa? Ya nggak tahu. Mungkin itu yang 400.000 itu. Aku nggak tanya harganya. Nah, celakanya anaknya satu sudah mati. Jadi dia merasa rugi karena dia sudah kehilangan satu anak, tapi si tuyul ini tidak mau bekerja. Nah, anak yang kedua itu sudah mulai sakit panas. Jadi gejalanya ketika si anak itu mau meninggal itu panas. Itu badannya panas semua, terus dalam waktu 1 minggu dia mati setelah sakit. Gitu. Nah, kemudian dia tanya, terus ini gimana? Saya kembalikan ke juru kuncinya itu menolak. Karena apa? Karena ini sudah proses gitu loh, sudah ditunggu aja. Nanti eman-eman kamu sudah kehilangan anak tapi nggak dilanjutin gitu loh. Gitu. Nah, kemudian aku tanya lah, terus gimana? Ya pokoknya saya nggak mau anak yang kedua ini juga meninggal. Udah saya nggak usah ambil ini aja. Ya sudah. Oh bisa? Bisa dimusnahkan. Jadi bukan saya kembalikan ke juru kuncinya. Tuyulnya dimusnahkan dan perjanjian selesai. Ya iya, tetap kan dengan saya musnahkan berarti kan juru kuncinya urusannya bukan dengan si H ini tapi dengan saya. Gitu. Berarti jenengan yang memusnahkan? Ya. Terus caranya memusnahkan piye, Mas? Diam-diam rebus air yang panas. Rebus dalam panci besar. Ya. Kan waktu itu aku ngomong, ya sudah gini aja. Anakmu bawa sini. Anakmu itu maksudnya yang sakit itu? Bukan tuyul. Anaknya tuyul. yang sakit itu di rumah sakit. Ini anak asuhmu bawa ke sini. Anu Mas, dengan botolnya iya. Itu begitu dia datang, aku bilang, aku tak mandi sih ya." Gitu. Supaya apa? Si tuyul ini kan ada di dalam botol supaya nggak denger gitu. Rencanaku apa kan nggak denger. Rebus air. Begitu mendidih. Itu di rumah jenengan? Iya, di rumahku. Nah, kemudian botol ini saya bawa, botolnya tak aman gesek ning jero kamar. Nah, ini kan melewati dapur. Begitu sampai di situ, sampai di air, ini dibuka, ini dimasukkan, terus ini ditutup, set, terus ini dikunci pakai doa. Gitu. Ya sudah, dia pulang. Pulang maksudnya pulang bukan ke rumah juru kunci tapi pulang ke entah gitu loh. Nah, esoknya si juru kunci datang. Tempat jenengan. Terus? Ya intinya dia minta ini sisa botolnya dan sebagainya. Dia tahu kan bahwa anaknya sudah disempurnakan. Oh tahu ya kayak gitu ya? Tahu. Gitu. Ya, terus saya bilang, saya nggak punya perkara sama sampean, tapi saya punya perkara sama ini kan gitu. Karena ini yang dia ambil itu anaknya temenku toh. Ini kan temen berarti si H ini kan berarti temen. Kemudian dia juga curang. Perjanjiannya seperti apa? Kan perjanjiannya setahun setelah ngasih uang, salah satu anak meninggal.
kan gitu. Lah ini kan belum sudah, mau kerja, belum kerja tapi sudah ngambil kan gitu. Terus juru kuncinya ya udah enggak apa-apa gitu. Ya enggak apa-apa lah, intinya gitu. Sudah itu sisa botol sama bunga-bunganya yang sudah ini dia ambil, taruh di tas kresek itu, dia bawa pulang ke Klaten. Mas, itu tadi kan jenengan kan bilang pura-puranya mau mandi, bersihin apa gitu biar tuyulnya nggak denger. Emang kalau di dalam botol dia bisa denger? Denger toh. Lah kok enggak, itu gimana toh? Wong dia setan, denger gitu. Jadi kalau sebenarnya pikiran pun kalau yang mungkin kalau yang harganya 6 juta itu mungkin dia juga bisa baca, tapi manusia kan juga bisa memberi pagar, memagari pikirannya. Dengan tidak supaya nggak kebaca kan gitu. Jadi ya kuat-kuatan itu. Jadi itu persinggungan saya sama tuyul, tidak berhasil, tetapi menyelamatkan teman. Minimal saya bisa, kalau menyelamatkan saya kira tidak, wong itu kehendak Tuhan ya. Tapi saya bisa memberi sumbangan agar kefatalan yang lebih berat tidak terjadi. Gitu. Habis itu anaknya sembuh. Ya, yang sakit panas itu sembuh, tapi yang sudah terlanjur meninggal ya. Begitu. Ngeri ya ternyata. Berarti itu juga sama ya Mas, maksudnya nanti kalau dia meninggal itu juga akan mempertanggungjawabkan itu sampai kiamat ya. Tetap tuyulnya akan bersaksi bahwa misalnya aku yang ambil, aku ketika hidup minta bantuan ke dia. Ngeri. Mending nggak usah lah mencari rezeki yang halal, dapat sedikit-sedikit enggak apa-apa, yang penting halal daripada seperti itu, karena keluarga itu yang utama ya Thomas. Ya gimana ya, namanya meminta bantuan sama setan itu bagaimanapun itu sudah yang pertama jelas salah. Ya, salah dan fatal salahnya. Ini nilainya sudah luar biasa gitu, luar biasa salahnya itu nilainya luar biasa, maksudnya gitu. Yang kedua, kalau itu pun karena saking bingungnya kita abaikan, secara matematis tetap rugi. Berapa harga nyawa anak kita? Terus kita itu mau nyariin sebenarnya buat siapa? Kan gitu. Jadi ada rasa malu juga. Mas, kalau soal ini gimana? Kan aku pernah dengar juga dari orang-orang gitu. Tuyul itu asalnya dari bayi yang diaborsi. Itu bener gak sih? Wah, itu fitnah. Setauku bayi yang mati karena aborsi itu ya tidak menjadi makhluk lain gitu loh. Jadi kenapa orang yang meninggal bisa ikut atau terpaksa ikut sama makhluk lain, itu pasti karena perjanjian. Paham maksudnya? Misalnya pesugihan itu ya. Itu memang di depan sudah disampaikan biasanya sama juru kunci. Kalau juru kunci tidak menyampaikan seperti itu sudah pasti hoax. Gitu. Jadi kalau kita tanya, sekarang ini kan secara online ada istilah pesugihan putih, pesugihan putih. Itu ngomong kosong. Nggak ada pesugihan putih itu nggak ada. Pesugihan itu pasti bersama setan, dan bersama setan itu jelas ada perjanjian gitu loh. Aku pernah loh itu. Ada itu coba tak WA gitu, terus katanya itu harus bayar sekian gitu bilangnya. Terus tak tanya. Ya, hati-hati. Tak tanya itu ada tumbalnya, ndak katanya, ini kan pesugihan putih tapi peluang
berhasilnya itu 100% belum ya? Itu yang tadi aku bilang. Jadi 80% pesugihan atau yang menamakan diri pesugihan itu bohong. Biasanya berupa mafia. Nanti ada orang, kamu bisa ditemui orang yang mengaku sudah berhasil dan sebagainya. Itu mafia itu. Biar kita percaya ya, terus nanti ngasih uang gitu. Mas, kalau ini dikasih nilai ya dari 1 sampai 10, skala ketajaman di bidang pesugihan itu, tuyul ini nilainya berapa? Artinya tingkat keberhasilannya. Iya, tingkat keberhasilannya sekitar 3. Kecil ya? Iya, sekitar 3. Lebih banyak yang tidak berhasil. Oh. Jadi pertama, tidak semua yang datang itu si tuyul kuat untuk ikut. Ya contohnya aku tadi, aku apa toh yang nggak sakti, tapi itu jenengan sudah belajar meditasi? Sudah. Tapi kok nggak tahu kalau itu tuyul? Nggak tahu karena waktu itu kan kita bingung. Jadi waktu ngambil itu kan memang kondisinya kan memang kepepet. Ya sangat kepepet dan tidak ada jalan lain. Gitu. Jadi udah apa ya? Udah nggak bisa melihat hal lain. Dan waktu itu kan memang tidak terduga karena wajar banget itu. Itu yang pertama. Jadi tidak semua orang bisa ngambil. Yang bisa ngambil cukup sedikit. Nah, yang kedua, setelah bisa ngambil, tuyul ini juga punya tingkat kecerdasan. Kan ternyata begitu. Nah, harganya yang paling tinggi berarti paling cerdas. Nah, itu pun harus ada perlakuan khusus. Tidak bisa begitu dibawa pulang sore misalnya, malamnya kerja, itu tidak bisa. Itu harus diajarin dulu. Ya, harus diajarin dulu. Ini kedua, yang kedua ini juga sudah menimbulkan kesulitan. Nah, kadang-kadang yang terjadi justru kayak temanku yang namanya H tadi. Jadi di satu sisi si tuyul ini mungkin ditagih sama si raja tuyul untuk menyetorkan nyawa, tetapi dia belum kerja, gitu loh. Jadi ada banyak faktornya. Jadi ya nilainya kira-kira 3 lah. Kalau skalanya 1 sampai 10. Mending nggak usah. Ya apapun itu, iya. Apapun pesugihannya nggak usah. Mending nggak usah. Jadi kita bikin konten ini kan justru supaya orang tidak ngambil. Gitu. Ya itu tadi lor perbincangan kita mengenai pertuyulan. Ternyata tuyul itu tidak selucu yang ada di film-film. Sama sekali kan. Hoak berarti ya di film ya. Tuyul itu termasuk, kalau menurutku ya, mengerikan gitu. Mengerikan. Tidak imut, nggak ada imutnya lah tuyul itu. Lucu tingkah lakunya, tapi begitu kita lihat detailnya, kita sudah binatang macam apa ini. Jorok soalnya tuyul itu. Ya semoga bisa menjadi pembelajaran, pengetahuan buat sedulur semua tentang pertuyulan gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tombolok Channel. Salam lestari.